Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Amelia Putri. Saya dari Fakultas Tarbiyah Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam D. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang yang dapat kita temukan di seluruh dunia. Secara filosofis, negara yang menginginkan dirinya tetap eksis, maka hak warga negara tersebut harus dididik dengan baik. Mari kita perhatikan sebutan negara masing-masing untuk bidang ini. Pertama, Indonesia. Indonesia menyebutnya dengan pendidikan kewarganegaraan. Kedua, ada United Kingdom menyebutnya dengan citizenship education. Yang ketiga, Amerika menyebutnya dengan civic education. Yang keempat, sejumlah negara di Timur Tengah menyebutnya dengan Ta'limatul Muwatonah atau Al-Tarbiyah Watoniyah. Yang keempat, Meksiko menyebutnya dengan Education Civics. Yang kelima, ada Australia menyebutnya dengan Civics. Dan yang keenam, ada New Zealand menyebutnya dengan Social Studies. Dan masih banyak lagi negara-negara lainnya dengan penyebutannya masing-masing. Ada pandangan dari Nadine dan Clark yang mengatakan bahwa warga negara dari suatu negara dapat dibedakan dengan 3 tipe. Pertama, ada sworn citizen. Apa itu sworn citizen? Sworn citizen merupakan tipe warga negara busa. Kenapa disebut warga negara busa? Karena tipe ini mudah terbawa arus dan tidak mempunyai pendirian yang teguh. Yang kedua, ada stone citizen. Stone citizen merupakan warga negara tipe batu. Kenapa disebut warga negara tipe batu? Karena warga negara ini tidak menerima pandangan orang lain, terutama jika pandangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya. Yang ketiga, ada generator citizen. Generator citizen merupakan tipe warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu, warga negara ini merupakan warga negara yang sering dipandang sebagai suatu tipe warga negara ideal. Mengapa sih pendidikan kewarganegaraan itu penting? Ada 4 alasan. Yang pertama, alasan historis, yaitu mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Yang kedua, ada alasan yuridis, yaitu alasan berdasarkan perintah undang-undang UUD nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 35 kurikulum ayat 3. Di sini ditegaskan bahwa perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, yaitu alasan sosiologis, alasan berdasarkan keadaan di masyarakat. Untuk menilai keadaan ini, masyarakat perlu membandingkan antara sebelumnya dengan sekarang. Yang keempat, ada alasan politis. Hal ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting? Ada 3 alasan. Pertama, alasan historis. Mengenai kebangkitan nasional merupakan suatu tombak kebangkitan bangsa Timur, yakni bangkitnya nilai kolektif. Sedangkan Sumpah Pemuda menyatakan bahwa praktis kehidupan bangsa Indonesia itu tetap sebaneka, akan tetapi harus ada standar. Yang kedua, alasan yuridis. Merujuk pada pesan konstitusi dan amanat undang-undang sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, alasan pedagogis. Merujuk pada pandangan bahwa anak pada hakikatnya adalah warga negara hipotetik. Maknanya adalah anak termasuk para mahasiswa adalah warga negara yang belum jadi, karena masih perlu dididik menjadi warga negara yang dewasa. Selanjutnya, urgensi mata kuliah umum. Apa sebenarnya urgensi mata kuliah umum? Mata kuliah umum bukan mata kuliah pelengkap bidang studi, akan tetapi benar-benar memiliki peran strategis. Pertama, mata kuliah umum membekali mahasiswa pengetahuan dasar, yakni pengetahuan yang berguna bagi disiplin. Kedua, mata kuliah umum membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Ketiga, mata kuliah umum mengajari mahasiswa bagaimana menghasilkan ilmu yang diperoleh bangku kuliah dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mata kuliah umum berkaitan dengan pengalaman mahasiswa secara universal, sehingga pengalaman ini akan meningkatkan saling memahami, menghargai sesama manusia.